Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seputar investasi saham. Apa aja yang akan dibahas? Yang akan dibahas ada 4. Yang pertama adalah pengenalan investasi saham dan pasar modal. Yang kedua, kenapa harus berinvestasi saham? Yang ketiga, memulai berinvestasi saham. Dan yang terakhir, tips berinvestasi saham. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Contohnya adalah sebagai berikut. Andi, Boy, dan Caca ingin mendirikan sebuah rumah makan. Modal yang dibutuhkan untuk membuat rumah makan adalah 100 juta. Andi mengeluarkan modal sebesar 50 juta, Boy mengeluarkan modal sebesar 30 juta, Caca mengeluarkan modal sebesar 20 juta. Maka, saham masing-masing dari mereka adalah sebagai berikut. Andi memiliki saham sebesar 50%, Boy memiliki saham sebesar 30%, dan Caca memiliki saham sebesar 20%. Lalu, apa itu investasi saham? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengenal dua jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Perusahaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perusahaan terbuka atau perusahaan publik dan perusahaan tertutup atau perusahaan privat. Perusahaan terbuka adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan di pasar saham atau di Bursa Efek Indonesia. Dalam penyebutannya, perusahaan terbuka menambahkan TBK di belakang namanya. Contohnya seperti PT Astra International Tbk. Sedangkan perusahaan tertutup adalah perusahaan terbatas yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya hanya dimiliki oleh sekelompok orang tertentu sekitar 2-10 orang saja. Jadi, saat kamu berinvestasi saham, berarti kamu membeli saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu artinya, kamu menjadi pemilik perusahaan tersebut. Kamu berhak mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS yang digelar secara berkala dan mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal secara sederhana adalah pasar tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang ingin berinvestasi pada produk keuangan. Dalam investasi saham, fungsi pasar modal adalah untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual sahamnya untuk dibeli oleh para investor yang ingin berinvestasi saham. Setiap negara tentunya memiliki pasar modalnya sendiri. Di Indonesia, pasar modalnya adalah PT Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, yang terpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini, sudah lebih dari 500 perusahaan yang telah bergabung di Bursa Efek Indonesia. Lalu, bagaimana keuntungan berinvestasi di pasar modal? Untuk melihatnya, BEI memiliki indeks saham yang dinamakan IHSG atau disebut dengan Indeks Harga Saham Gabungan. Selain IHSG, Bursa Efek Indonesia juga membagi saham dalam berbagai indeks sektoral berdasarkan bidang perusahaannya. Indeks saham merupakan sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan harga sekelompok saham. Sedangkan IHSG mencatat dan menggabungkan pergerakan harga seluruh saham di BEI. IHSG menjadi tolak ukur utama kinerja investasi saham di Indonesia. Apakah kita harus berinvestasi? Selanjutnya, mengapa harus berinvestasi saham? Berinvestasi saham memang terdengar memiliki gengsi tersendiri. Investasi saham adalah alat yang dahsyat untuk mengalahkan inflasi. Adapun alasan mengapa kita harus berinvestasi saham, yaitu seperti pertama, pasar modal memiliki nilai aset yang nyata. Itulah alasan yang pertama, bahwa pasar modal yang merupakan tempat berinvestasi saham memiliki nilai aset yang nyata dan transparan. Yang kedua, berinvestasi di saham adalah sebuah sikap nasionalis. Mengapa demikian? Karena dengan turut membeli saham di perusahaan yang bergerak di sektor vital, Anda turut menjadi masyarakat Indonesia yang mengambil bagian dalam sektor vital tersebut, yang berarti Anda turut memajukan perekonomian di Indonesia secara tidak langsung. Dan yang terakhir, ketiga, masyarakat dikelilingi oleh produk perusahaan publik. Dalam berinvestasi saham, banyak pihak yang terlibat. Secara garis besar, pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas di pasar modal dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama,
pengawas pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, penyelenggara bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Ketiga, pelaku utama perdagangan saham, yaitu underwriter, broker, emiten, dan investor. Yang keempat, lembaga penunjang seperti Bank RDI. Selanjutnya, apakah berinvestasi saham itu aman? Apa aja perlindungannya? Pertama, perlindungan atas dana investor. Saat ini pemerintah telah memberlakukan pemisahan rekening dana investor dan rekening sekuritas. Ini artinya semua dana nasabah berada di rekening masing-masing, bukan di rekening sekuritas. Yang kedua, perlindungan atas saham yang dimiliki. Berinvestasi saham tidak ada resiko hilang, rusak, atau dicuri. Anda tidak perlu direpotkan dengan penyimpanan karena dititip dan disimpan oleh PT KSEI. Artinya, saham yang dibeli tidak disimpan di sekuritas. Ketiga, perlindungan atas fraud lainnya. Lembaga-lembaga yang berkewajiban dalam menjaga keamanan berinvestasi di pasar modal antara lain: pertama, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange sebagai lembaga penyelenggara transaksi pasar modal. Yang ketiga, Lembaga Clearing dan Penjaminan sebagai lembaga pencatat transaksi di pasar modal, memastikan pencatatan transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau KSEI sebagai lembaga penitipan harta, menyelesaikan transaksi, dan menjaga saham yang kita miliki. Yang kelima, yaitu Lembaga Proteksi Dana Investor. Adapun keunggulan-keunggulan dari investasi saham, pertama, saham sangat mudah ditransaksikan. Saham merupakan instrumen investasi yang sangat mudah diperjualbelikan dibandingkan dengan beberapa instrumen lainnya. Ada yang perlu membawa sertifikat dan benda nyata untuk diperjualbelikan. Bahkan ada yang perlu surat perjanjian dengan menyewa notaris. Sedangkan saham, Anda hanya perlu menelepon broker. Yang kedua, saham bersifat liquid dan transparan. Ketiga, transaksi dapat dilakukan di mana saja. Yang keempat, modal investasi relatif kecil. Berinvestasi saham dapat dilakukan hanya dengan modal 100.000 saja. Anda juga tidak harus untuk membeli dalam jumlah banyak, namun Anda bisa membeli dengan mencicil. Anda pun bisa berinvestasi semampu Anda. Tak ada batasan berinvestasi dalam jumlah tertentu, sehingga Anda pun bisa fleksibel dalam menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Yang kelima, hasil investasi relatif tinggi. Yang keenam, administrasi dan pajak tidak rumit. Dan yang terakhir, dapat dilakukan hingga tua dan diwariskan. Jenis keuntungan berinvestasi. Pertama, capital gain. Capital gain ini didapat dari selisih harga beli dan harga jual saham, di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua yaitu dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bagaimana memulai berinvestasi saham? Yang pertama, pelajari risiko berinvestasi saham. Yang kedua, pelajari analisis harga saham. Yang ketiga, buka rekening dan mulailah berinvestasi. Investasi saham memang memiliki keuntungan yang besar, namun risiko di dalamnya pun juga cukup besar. Berikut ini adalah beberapa risiko yang harus siap Anda hadapi jika melakukan investasi saham. Pertama, risiko likuidasi. Risiko ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah kewajiban dari emiten tersebut terbayar.
Bahkan, para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajibannya. Kedua, tidak ada pembagian dividen. Resiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten lebih memilih keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Ketiga, investor kehilangan modal. Risiko ini juga bisa saja terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. Keempat, saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, hingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat emiten dan juga para pemilik saham menderita kerugian besar. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, diperlukan kemampuan analisis harga saham yang kuat. Ada dua macam analisis untuk menentukan harga saham, yaitu pertama, analisis teknikal. Analisis teknikal atau analisis grafis adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mengamati atau menganalisis dengan mengacu pada chart atau grafik dan segala alat bantu atau indikator teknikal yang ada di dalamnya, dan bertujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Biasanya, trader yang digunakan analisis ini disebut trader teknikal, teknikalis, chartis, atau bisa pula teknisi. Analisis teknikal merupakan teknik analisis saham yang dilakukan dengan menggunakan data historis mengenai perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham dalam pola grafik, dan kemudian digunakan sebagai model pengambilan keputusan. Kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang berkaitan dengan kondisi perusahaan secara mendalam. Analisis fundamental memperhitungkan semua aspek perusahaan yang biasanya diperoleh dari laporan keuangan. Analisis ini meliputi produk, market, manajemen, dan keuangan. Bahan dasar utama untuk analisis fundamental adalah laporan keuangan perusahaan. Analisis fundamental sebenarnya adalah dengan membedah laporan keuangan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan yang terkandung di dalamnya. Setelah mempelajari hal tersebut, kamu dapat mulai berinvestasi. Pertama, pilih broker saham dengan modal. Broker atau pialang juga dikenal dengan sebutan perantara pedagang efek, yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melakukan jual beli efek yang terdapat di bursa saham. Broker dibutuhkan oleh investor saham untuk melakukan transaksi di pasar modal. Kedua, buka rekening saham dan ikuti persyaratan yang ada. Saat ini, membuka rekening saham sangatlah gampang dan dapat dilakukan dari rumah secara online. Ketiga, lakukan analisis harga saham. Hal ini sangat penting sebelum memutuskan akan membeli saham apa. Pilih dengan cermat yang sesuai dengan tujuan keuangan atau tujuan awal membuat rekening saham. Setelah menemukan mana yang paling tepat, mulailah berinvestasi dengan membeli saham tersebut. Tips berinvestasi saham. Beberapa tips berinvestasi saham. Yang pertama, kenali kapasitas diri. Kamu perlu tahu kapasitas diri kamu gimana. Tujuan kamu mau berinvestasi itu untuk apa? Misal ingin uang tambahan contohnya. Lalu, kekuatan keuangan. Kamu juga perlu mengetahui kondisi keuangan kamu dengan pertimbangan, misal dengan dana apa kamu membeli saham, atau sanggupkah untuk mencadangkan uang setiap bulan. Lalu ada kepribadian. Oh ya, sebelum berinvestasi, kamu juga perlu tahu kepribadian kamu. Ini agar kamu terbebas dari masalah keserakahan dan ketakutan. Kemudian jenis investor. Ternyata ada banyak loh jenis investor. Kamu perlu tahu kamu jenis investor tipe apa. Ini agar kamu punya prinsip dan tahu kekuatan diri kamu. Tips yang kedua, perbedaan investasi dan trading. Wah, kamu sudah kenal nih gimana diri kamu. Sekarang kamu harus tahu kamu akan jadi investor saham atau trader saham. Bedanya terletak pada jangka waktu, strategi, dan tindakan. Jika investasi saham memiliki jangka waktu yang panjang dan berfokus pada fundamental perusahaan, maka trading saham memiliki jangka waktu yang pendek dan berfokus pada sentimen dan kondisi. Tips yang ketiga, kenali saham yang dibeli. Setelah kamu tahu ingin jadi investor atau trader, maka kamu perlu kenal dengan saham yang akan dibeli untuk tahu faktor penentu naik turun harga saham tersebut. Tips yang keempat, berinvestasilah, bukan berspekulasi. Tentu saja, berinvestasi berbeda dengan berspekulasi. Terlihat jelas dari kedalaman analisisnya saat transaksi.